Yo guys, balik lagi sama gue Joshua, dan di video kali ini gue ingin membahas apakah Samsung S10 Plus ini masih worth it untuk kalian beli di tahun 2020. Untuk kalian yang ngikutin smartphone, dunia gadget, atau ngikutin Samsung, kalian pasti tahu kalau Samsung tuh lagi gencar-gencarnya ngeluarin HP baru mulu. Mulai dari Samsung A51, A71, S20 series, ada Note 10 Lite, S10 Lite, banyak banget deh opsi yang bisa kalian ambil. Dan mungkin kalian pikir cuma itu opsi-opsi yang bisa kalian ambil kalau kalian pengen beli HP Samsung yang bagus. Nah, tapi kalian jangan lupa kalau HP keluaran tahun 2019 itu masih bisa relevan untuk kalian ambil karena memang kualitasnya masih bagus. Nah, salah satunya adalah Samsung S10 Plus ini. Samsung S10 Plus ini dikeluarkan pada tahun 2019 dan merupakan flagship Samsung tahun lalu. Ya, meskipun tahun lalu flagship adalah flagship, build quality-nya premium, fiturnya komplit, nggak ada komprominya deh. Karena ini bukan mid-range atau kelas nanggung-nanggung, ini flagship. Ya, dan tentunya alasan gue pengen bahas HP ini adalah karena harganya udah turun jauh dibandingin pas awal-awal baru keluar. Awal-awal baru keluar tuh kalau nggak salah 12-13 jutaan lah. Nah, sekarang bisa kalian dapetin di e-commerce online hanya dengan harga sekitar 8 jutaan lah udah dapet HP S10 Plus ini. Dan ya dengan harga segitu, HP ini sangat bisa bersaing dengan HP keluaran Samsung yang baru-baru seperti Note 10 Lite, S10 Lite, itu kan harganya 8 jutaan juga. Bahkan ini bisa kalian dapetin lebih murah daripada S10 Lite. Harganya inilah yang bikin dia sekarang masih relevan. So, di video ini gue akan bahas kelebihan-kelebihan HP ini, kekurangan HP ini, dan faktor-faktor apa yang bisa kalian pertimbangin kalau kalian mau beli HP ini. Dan apakah HP ini worth it untuk kalian beli di tahun 2020 atau enggak. So, langsung aja kita mulai videonya. So guys, pertama-tama gue ingin membahas speknya terlebih dahulu. Jadi Samsung S10 Plus ini dibekali oleh chipset Exynos 9820 yang setara dengan Snapdragon 855. Layarnya itu berukuran 6,4 inch dengan teknologi OLED beresolusi Quad HD Plus atau 2K. RAM-nya itu ada yang 8, ada yang 12GB. Storage-nya sendiri mulai dari 128GB, 512GB, sampai 1TB. Dan bisa di-expand menggunakan micro SD card. Kamera belakangnya itu ada 3, yang pertama ada wide angle, ada ultra wide angle, dan ada juga telephoto 2x. Sedangkan kamera depan sendiri ada 2, yang pertama adalah kamera selfie biasa, dan yang keduanya adalah depth sensor. Kapasitas baterainya adalah 4100 mAh, dan HP ini juga sudah mendukung 15 watt fast charging Samsung. Dari segi visual sendiri, HP ini masih bisa dibilang cukup futuristik dan nggak kalah bersaing dengan HP-HP zaman sekarang. Karena memang Samsung S10 Plus ini merupakan salah satu pelopor desain pancol kamera pada layar OLED. Dari segi build quality, ya HP ini adalah HP flagship ya, tentunya pasti premium. Material bodinya ini terbuat dari kaca yang udah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 6 depan belakang, dan memang HP ini kerasa mewah gitu loh, bukan HP mid-range atau kelas nanggung-nanggung lah. Dan ini adalah HP Samsung terakhir dengan susunan kamera horizontal karena semenjak Note 10 Plus dan S20 series itu kameranya udah disusun secara vertikal. HP ini juga merupakan HP flagship Samsung terakhir yang masih memiliki headphone jack karena ya sekarang udah nggak ada lagi. HP ini juga sudah memiliki sertifikasi IP68, jadi untuk ketahanan air kalian udah nggak perlu khawatir lagi deh. Selain itu, HP ini juga sudah menjalankan Android 10 dengan basis One UI 2.0. Untuk dari segi software udah smooth, udah enak banget dipakai untuk sebuah HP Android. So, pertama-tama tentunya gue mau bahas hal yang gue suka dari HP ini. Yang pertama adalah layarnya yang bagus banget. Jadi layar dari HP ini udah dengan resolusi Quad HD Plus, itu ada 2K. Kalian bisa pakai buat nonton konten-konten 2K di YouTube dengan warna yang akurat dan brightness yang terang banget. Jadi untuk menikmati konten multimedia, layar HP ini tuh udah juara banget deh. Dan buat kalian yang suka layar curve, HP ini tuh curve-nya masih lebih banyak daripada S20 yang baru. Karena memang di S20 series itu Samsung udah ngurangin tingkat curve-nya. So, bisa jadi pertimbangan buat kalian yang emang lebih suka layar curve. Buat kalian yang pikir bakal hemat baterai kalau kalian pakai resolusi Full HD Plus, sama aja, mending pakai Quad HD Plus, nikmatin layarnya. Dan di bawah layar yang bagus itu udah ada teknologi ultrasonic fingerprint yang jauh lebih bagus daripada optical fingerprint. Jadi kalian bisa lihat sendiri lah, animasinya enak banget, cepet banget fingerprintnya, tinggal ditoel doang langsung kebuka, nggak perlu kayak ditahan atau pakai pressure kenceng-kenceng, kayak ya tuh tinggal gitu doang. Ya ini kelebihan karena ultrasonic fingerprint ini cuma ada di model flagship Samsung, di mid range-nya tuh nggak ada, masih pakai optical. Nah, untuk HP ini kan memang flagship ya, selain sertifikasi IP68, tentunya HP ini juga memiliki fitur wireless charging dan juga reverse wireless charging. Jadi bagi kalian yang memang consider wireless charging itu penting, ya itu adalah kelebihan dari HP ini.
Meskipun ukuran HP ini cukup besar, tapi masih cukup nyaman lah untuk dipakai satu tangan. Jadi nggak kegedean dan nggak kekecilan juga. Ya masih bisa dibilang pas lah kalau menurut gua. Dan kelebihan yang gua rasain setelah HP ini diupdate ke Android 10 adalah dia udah bisa pakai sistem gesture persis kayak iPhone punya. Jadi pas dulu dirilis kan masih pakai Android 9 tuh, masih pakai navigation button. Nah sekarang udah ada sistem swipe gesture kayak iPhone 10 ke atas. Jadi operasional lebih enak, terasa lebih smooth, animasinya juga udah di refine sama Samsung, jadi kesannya tuh lebih premium gitu loh, lebih praktis juga pakainya. Nah berlanjut ke kameranya tuh ada 3, ada wide, ultra wide, dan telephoto. Dan untuk standar 2020 itu udah cukup banget untuk pemakaian sehari-hari, dan kualitasnya juga masih bagus banget karena ini adalah kamera flagship Samsung, setanding juga sama Note 10 Plus dan nggak kalah jauh lah sama S20. Gua nggak akan kasih banyak-banyak contoh hasil foto dan videonya karena emang udah banyak banget di YouTube, bisa kalian cari sendiri lah. Kamera ini ditandingin dengan HP-HP manapun udah banyak banget videonya. So, lanjut. Nah, ini adalah contoh perekaman kamera belakangnya di 4K 60 fps. Nah, ini contoh kamera depannya dibandingin iPhone. Dan ini adalah contoh perekaman kamera depannya di resolusi 4K 30 fps. So, dari kelebihan-kelebihan dan hal yang gue suka, gue akan lanjut ke kekurangan atau hal yang gue kurang suka. Sebenarnya nggak banyak sih kekurangan dan hal yang gue nggak suka dari HP ini. So, yang paling utama yang gue nggak suka dari HP ini adalah software update-nya. Kalau kalian tahu tuh, Samsung tuh ngasih major Android update tuh cuma 2 kali. Jadi contohnya misalkan kalian dapat HP dengan Android 9, keluar dari box nih kalian beli baru kayak HP ini kan keluar dapat Android 9. Kalian tuh bakal dapetin 2 kali Android update. Jadi bakal dapat Android 10 dan dapat Android 11. Tapi habis itu udah selesai. Samsung nggak ngasih update Android lagi. Dan berhubung HP ini adalah HP keluaran tahun lalu, which is dia keluar dengan Android 9, dan sekarang dia udah dapat Android 10 ya di 2020, ya tahun depan adalah Android terakhir yang bisa didapetin oleh HP ini. Bakal stop di Android 11. Ya memang sayang, tapi mau gimana? Karena memang HP-HP Android di pasaran tuh paling-paling juga emang dapetnya cuma 2 kali. Ya paling pengecualian lah buat Google Pixel dan OnePlus yang ngasih Android update tuh sampai 3 kali. So ini dibandingin dengan HP-HP Samsung yang lebih baru kayak Note 10 Lite dan S10 Lite yang keluar dari box tuh Android 10 kalah software update-nya. Karena S10 Lite dan Note 10 Lite itu bakal dapat Android 12. Mereka bakal stop di Android 12, sedangkan ini Android 11 dan itu akan terjadi di tahun depan. So ya sangat disayangin aja sih, padahal kan dari segi hardware sebenarnya dia mampu dan masih bagus banget, tapi ya memang Samsung udah mutusin untuk nggak update lagi lebih dari 2 tahun. Dan untuk HP ini sih baterainya menurut gua optimization-nya biasa aja, nggak jelek, nggak juga bagus, dan pasti kalah dengan HP-HP Samsung yang lebih baru seperti Note 10 Lite, S10 Lite karena kapasitas baterai mereka lebih besar dari baterai HP ini, dan mereka juga dukung charging yang lebih fast daripada Samsung S10 Plus ini. Samsung S10 Plus ini charging speednya itu maksimal di 15 watt. Ya untuk ukuran tahun 2020 ya so-so lah, nggak kelamaan juga, nggak kecepatan juga, ya standar-standar aja lah. Dan ya I think kekurangannya itu cuma itu, dikit kan? Nggak banyak-banyak amat, banyak kan kelebihannya tadi yang udah gue sebutin. So, untuk tambahan informasi aja, gue bakal coba bandingin secara singkat ya HP ini dengan Note 10 Lite dan S10 Lite karena memang harganya tuh paling mirip-mirip. So, dari segi harga sendiri, harga ini bisa lebih murah dari keduanya karena Note 10 Lite itu dijual barunya 8,2 dan S10 Lite itu cukup mahal, 9 juta. Dan HP ini bisa kalian dapetin di e-commerce tuh 8 jutaan. Dari refresh rate sendiri sih sama, semuanya 60 Hz. Tapi kelebihan dari HP ini dibanding 2 HP itu adalah stereo speakernya. Karena Note 10 Lite dan S10 Lite itu speakernya nggak stereo. Jadi kalau kalian suka dengerin musik, suka nonton konten multimedia, tentunya S10 Plus ini pasti menang daripada Note 10 Lite dan S10 Lite. Kemudian resolusi layar dari S10 Plus ini juga lebih tinggi daripada kedua HP yang lain. Karena HP ini bisa di resolusi Quad HD, yaitu di resolusi 2K. Tentunya HP ini bisa menghasilkan gambar lebih tajam, bisa muter konten lebih bagus lagi daripada kedua HP tersebut. Dibandingkan kedua HP tersebut juga, bahan dan build quality dari HP ini tentunya menang jauh daripada
Note 10 Lite dan S10 Lite, karena bahannya ini kaca, full kaca. Kalau mereka kan pakainya glass stick itu loh, campuran antara kaca dan plastik. Ya teknologi baru sih, cuman tetap aja nggak bisa ngalahin premium feel dari Samsung S10 Plus ini. Gue juga mau kasih tahu kalau Note 10 Lite itu chipsetnya menggunakan chipset Note 9. Note 9 HP dari 2 tahun lalu ya sekarang. Dan ya udah lumayan out of date lah meskipun masih kenceng. Kan kalau ini masih pakai chipset tahun lalu yang masih lebih relevan daripada chipset yang ada di Note 10 Lite. Menurut gue dari segi kamera dibandingin dua HP tersebut, HP ini masih menang. Dan kamera dari Samsung S10 Plus ini setelah diupdate software sama Samsung udah bisa menandingi hasil dari kamera Note 10 Plus. HP Samsung yang lebih baru. Jadi untuk dari segi kamera nggak bakal diraguin lagi deh. Kualitas Samsung S10 Plus ini masih bagus banget. So intinya sih Note 10 Lite dan S10 Lite itu menang di kapasitas baterai, kemampuan charging yang lebih cepat, dan mereka tuh bakal dapat software update yang lebih panjang daripada S10 Plus ini. Ya mereka bakal dapat Android 12, sedangkan ini nggak, cuma sampai Android 11. Tapi menurut gua sisanya itu masih menang S10 Plus. Mulai dari build quality, mereka pakai bahan plastik ini kaca, resolusi layar lebih rendah, ini ada IP rating, bisa wireless charging, mereka nggak stereo speaker, ini stereo speaker, dan tentunya untuk konten multimedia HP ini juga masih menang jauh lah daripada Note 10 Lite dan S10 Lite. Ya ketiganya harganya mirip-mirip, tapi komprominya di sisi yang berbeda ya pokoknya. So kesimpulannya gimana? HP ini adalah HP yang bagus banget, mulai dari fitur, build quality, kayak balance gitu loh. Menurut gue Samsung S10 Plus ini bagus secara keseluruhan, kayak HP yang all around good. Masih worth it? Pasti masih, harganya aja 8 jutaan, dan ini flagship baru tahun lalu kok. Fiturnya lengkap, komplit, kameranya bagus, build quality bagus, ya kurang apa lagi, harga 8 jutaan kalian bisa dapetin semua itu. Dan saran dari gua, kalau kalian nggak peduliin software update Android, dan kalau kalian puas HP ini cuma bisa dapat Android 11, saran gua adalah belilah HP ini. Tapi kalau kalian pedulin banget Android update, pengen dapat Android 12, dan kalian lebih pedulin tentang kapasitas baterai dan ngecas yang lebih cepat, maka dibanding HP ini, mungkin gue akan lebih merekomendasikan untuk beli Note 10 Lite atau S10 Lite. Kalau kalian prioritasin hal-hal tersebut. Kalau kalian nggak prioritasin hal tersebut, ya belinya yang ini. Karena menurut gue ya, ini jauh lebih bagus dan lebih worth it. So, sekian aja video kali ini, dan semoga konten gue bisa membantu kalian semua. Like video ini jika kalian suka, dislike juga boleh kalau emang kontennya jelek, dan kita ketemu di video selanjutnya. Peace!